Bayangkan, sebuah hotel megah yang dulunya menjadi tempat favorit para pelancong, kini hanya tinggal puing-puing dan bayangan kelam. Para tamu yang menginap di Hotel Purnama kini hanya menyisakan cerita horor yang menakutkan. Suara langkah kaki tanpa pemilik, pintu yang terbuka sendiri, dan penampakan seorang pria dengan mata kosong. Apakah itu benar-benar hantu? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini? Dengarkan cerita ini sampai akhir dan aku jamin, kamu tidak akan pernah lagi merasa nyaman menginap di hotel manapun setelah ini. Dan sekarang kita sudah bersama narasumber yang mengalami langsung kejadian tersebut, bernama Mas Erik, yang sudah kita samarkan namanya. Selamat malam Mas Erik. Terima kasih sudah bersedia menceritakan pengalamannya yang bisa dibilang mengerikan ini kepada Sobat Nusantara. Sama-sama Mas. Oke, sebelum cerita ini dimulai, jika kamu menikmati cerita horor seperti ini, pastikan kamu tekan tombol subscribe, like, dan kalau kamu punya pengalaman horor seperti Mas Erik, kamu bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share dengan teman kamu yang suka dengan cerita menegangkan seperti ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah horor selanjutnya. Mari bergabung dengan komunitas kami dan terus dengarkan kisah-kisah menakutkan yang tidak akan pernah kamu lupakan. Dan sekarang kita masuk ke ceritanya. Rekam Misteri by Siklab Nusantara. Dulu, Hotel Purnama itu megah. Setiap sudut hotel ini berbicara tentang kemewahan. Pintu masuk yang besar dengan lampu kristal yang menyala terang membuat siapapun yang masuk merasa seolah-olah memasuki dunia yang berbeda. Hotel ini penuh dengan suara langkah kaki di marmer, tawa hangat para tamu, dan suara ketukan sepatu hak tinggi yang selalu terdengar di lorong. Hotel ini bukan hanya tempat menginap, tapi juga simbol status bagi para pengunjungnya. Saya sendiri bekerja di sana, di bagian administrasi. Satu hal yang paling saya ingat tentang hotel ini adalah keramaian yang selalu ada. Tamu-tamu datang dari berbagai penjuru dunia. Suasana yang selalu hangat diwarnai dengan pelayanan yang sempurna. Saya hampir lupa bagaimana rasanya hidup sebelum semua itu berubah. Lalu Rudi Satria datang, seperti angin besar yang menghantam sebuah kapal yang sedang berlayar tenang. Segalanya mulai berubah setelah dia mengambil alih manajemen hotel ini. Pada awalnya saya pikir itu hanya masalah kecil, mungkin perubahan manajerial biasa. Tapi setelah beberapa bulan, saya mulai merasakan ada yang aneh. Tamu-tamu mulai menghilang satu persatu. Beberapa meninggalkan hotel tanpa alasan yang jelas. Yang lebih aneh lagi, mereka semua tampak gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang mengejar mereka. Saya mulai mendengar dari beberapa staf hotel yang bekerja lebih lama di sini. Mereka bicara tentang suara-suara aneh yang datang dari lorong-lorong yang tak terjamah. Pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri, langkah kaki yang kedengarannya berjalan tanpa ada orang yang terlihat. Ada yang mengaku melihat sosok pria dengan mata kosong yang berdiri di ujung lorong, atau bayangan hitam yang melintas di dinding. Pada awalnya, saya hanya tertawa kecil mendengarnya. Mungkin itu hanya hayalan atau hanya lelah yang membuat orang-orang mulai berhalusinasi. Tapi semakin sering saya mendengar cerita seperti itu, semakin saya mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang aneh dengan hotel ini, dan saya semakin merasa kalau itu bukan hanya kebetulan. Bang Joni adalah teman saya, lebih dari sekedar rekan kerja. Dia juga tetangga saya. Setiap kali ada tamu yang datang, Bang Joni selalu siap dengan senyuman lebar dan keramahan yang tak terbantahkan. Kalau kamu baru pertama kali datang ke hotel itu, kamu pasti akan merasa diterima oleh Bang Joni. Dia tahu cara membuat tamu merasa nyaman seperti rumah sendiri. Tapi belakangan ini saya mulai merasakan perubahan yang jelas dalam dirinya. Bang Joni yang biasanya ceria mulai jarang bicara. Dia jadi lebih pendiam, seringkali terlihat gelisah. Saya sering lihat dia berjalan di lorong. Matanya tampak kosong, seolah-olah dia sedang terjebak dalam pikirannya sendiri. Kadang-kadang, dia keluar dari kamar dengan wajah yang berbeda, seolah-olah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Saya mulai merasa ada yang tak beres dengan dia. Waktu itu, saya sempat mendengar percakapan antara Bang Joni dan Rudi. Mereka berdiri di pojokan, di belakang pintu ruang staf, berbicara dengan suara rendah.
Saya hanya bisa menangkap beberapa kata saja, tapi saya tahu itu bukan pembicaraan biasa. Rudy mengatakan sesuatu tentang ritual, tentang kesuksesan, dan korban. Saya tidak mengerti apa maksudnya, tapi saya mulai merasa kalau ada yang lebih gelap sedang terjadi di balik layar. Setelah itu, saya mulai mendengar lebih banyak desas-desus dari rekan-rekan kerja lainnya. Ternyata, Rudy bukan sekedar pengusaha biasa. Ada yang bilang dia terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang melibatkan pengorbanan manusia, ritual pesugihan. Dan saya mulai menyadari bahwa Bang Joni mungkin sudah terjebak dalam itu semua. Tapi saya tak berani menanyakan langsung pada Bang Joni. Saya takut kalau dia tidak bisa keluar dari situasi ini, atau bahkan lebih buruk, dia sudah menjadi bagian dari rencana Rudy. Pernah suatu hari saya melihat Bang Joni dengan wajah yang sangat cemas, berjalan menuju ruang bawah tanah yang selalu terkunci rapat. Biasanya dia nggak pernah ke sana. Itu adalah tempat yang sangat jarang dikunjungi karyawan. Dan saya tahu kalau ada sesuatu yang aneh di ruang itu. Sejak hari itu, saya jadi semakin curiga. Ada sesuatu yang tak terlihat dan saya merasa jika saya terus berdiam diri, saya akan ikut terjerumus ke dalamnya. Satu malam saya memutuskan untuk mengikuti Bang Joni. Waktu itu saya tahu dia akan ke ruang bawah tanah. Dan saya merasa itu adalah kesempatan saya untuk menemukan lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di hotel ini. Saya menyusup pelan-pelan, berusaha agar tidak terdengar langkah kaki saya. Begitu sampai di depan pintu ruang bawah tanah, saya bisa mendengar suara dua orang berbicara. Satu suara berat dan tegas yang sudah sangat saya kenal. Itu adalah suara Rudy. Satunya lagi adalah suara wanita tua yang agak serak. Suara wanita itu begitu misterius, seperti suara seseorang yang sudah hidup lama. Saya memundurkan langkah saya sedikit, berusaha mendekat dengan hati-hati. Percakapan mereka membekukan darah saya. Mereka berbicara tentang ritual gelap, tentang pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kekuatan. Saya mendengar Rudy mengatakan sesuatu tentang tumbal yang harus disiapkan, tentang seseorang yang harus dibayar untuk memastikan keberuntungan hotel ini terus berjalan. Saya tahu di saat itu mereka sedang berbicara tentang Bang Joni. Darah saya langsung berdesir. Saya tidak bisa bergerak. Saya hanya berdiri di sana, tak bisa berkata apa-apa. Saya merasa tubuh saya semakin berat, dan saya tahu jika saya tidak melakukan sesuatu, saya mungkin akan terjerumus dalam kekuatan jahat yang sedang berkembang di hotel itu. Tanpa pikir panjang, saya berlari keluar dari sana. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, hotel ini bukan lagi hanya tempat untuk menginap. Itu sudah menjadi tempat yang dipenuhi dengan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang jauh lebih jahat dari yang bisa saya bayangkan. Beberapa hari setelah saya mendengar percakapan itu, Bang Joni hilang. Selama 2 hari berturut-turut dia tidak masuk kerja. Saya coba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Ada ketegangan yang semakin terasa di dalam hotel. Semua orang bertanya-tanya, di mana Bang Joni, dan tak ada yang bisa menjawab. Lalu beberapa hari kemudian, tubuh Bang Joni ditemukan di halaman belakang hotel. Polisi mengatakan itu adalah kecelakaan. Tapi saya tahu itu bukan kecelakaan. Saya masih ingat malam itu. Saya sedang tidur dan tiba-tiba mendengar langkah kaki yang berat di luar rumah saya. Saya membuka pintu dan melihat Bang Joni. Wajahnya kosong, tak ada ekspresi. Dia terjatuh begitu saja di tanah. Tubuhnya terkulai lemas. Saya merasa waktu berhenti sejenak. Saya mencoba mengecek napasnya, tapi sudah terlambat. Tubuhnya dingin. Saya tahu ini bukan kecelakaan. Ini adalah bagian dari ritual yang sudah dipersiapkan, dan Bang Joni adalah tumbalnya. Setelah Bang Joni ditemukan tewas, suasana di hotel itu semakin tegang. Ada sesuatu yang jelas-jelas berubah. Sesuatu yang gak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Setiap malam, saya dikejutkan dengan suara-suara aneh yang datang dari dalam hotel. Terkadang, saya mendengar suara langkah kaki berat yang terdengar seperti sedang mendekat. Tapi ketika saya menoleh, tak ada siapa-siapa. Lalu, saya mendengar suara bisikan. Seolah-olah seseorang sedang memanggil nama saya. Namun tak ada seorang pun di dekat saya. Para staf yang masih bekerja di sana juga mulai berubah. Mereka yang dulu ceria dan ramah, kini menjadi pendiam, ketakutan. Mereka lebih sering menghindar, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang nggak saya tahu.
Beberapa di antara mereka bahkan sudah tidak datang bekerja lagi. Mereka bilang, hotel ini bukan tempat yang aman lagi, Eric. Ada sesuatu yang mengintai. Saya nggak tahu apa yang mereka maksud, tapi saya mulai merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengancam kami semua. Saya sempat mendatangi beberapa tamu yang pernah menginap, dan mereka menceritakan pengalaman mereka. Salah satunya, ada seorang tamu yang tidur di kamar 308. Dia bilang bahwa pada tengah malam dia terbangun mendengar suara ketukan di pintunya, padahal tidak ada siapa-siapa di luar. Lalu ada yang lain, seorang tamu yang menginap di lantai 2. Dia bilang dia melihat sosok Bang Joni berdiri di ujung lorong dengan wajah yang kosong, matanya terbelalak. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam dan akhirnya check out keesokan harinya. Saya mulai sadar bahwa ini bukan hanya masalah suara-suara aneh. Ini adalah ancaman yang nyata dan datang dari dalam hotel ini. Dengan bantuan teman-teman dekat saya yang masih bekerja di hotel, kami mulai menyelidiki lebih dalam. Kami merencanakan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kami tahu, semakin lama kami diam, semakin banyak korban yang akan jatuh. Kami mencoba masuk ke ruang bawah tanah yang selama ini terkunci rapat, tempat yang selalu dihindari oleh semua orang. Ruang bawah tanah itu gelap, hanya diterangi oleh lampu redup yang menyala di beberapa sudut ruangan. Begitu kami melangkah masuk, saya merasa udara di dalamnya sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan tubuh kami. Ada bau busuk yang tidak bisa dijelaskan, seakan ada sesuatu yang sudah lama terpendam di dalam sana. Kami menemukan sebuah pintu kayu besar yang terkunci. Pintu itu terlihat usang, namun ada sesuatu yang aneh, seperti ada kekuatan di baliknya yang membuat saya merasa takut untuk membukanya. Setelah beberapa saat, akhirnya kami berhasil membuka pintu itu, dan di dalamnya kami menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Di tengah ruangan itu ada altar besar yang dipenuhi dengan lilin-lilin yang menyala. Dindingnya dihiasi dengan simbol-simbol gelap yang terlihat seperti tulisan kuno. Di atas altar ada sebuah buku besar yang tampaknya sudah sangat tua. Saya membuka buku itu, dan hati saya langsung berdegup kencang. Itu adalah buku panduan untuk melakukan ritual pesugihan, ritual yang melibatkan pengorbanan manusia. Semakin lama saya membaca, semakin jelas bahwa hotel ini sudah menjadi tempat untuk melakukan pengorbanan demi kekuatan yang lebih besar. Saya merasa mual, tapi saya tidak bisa berhenti. Saya tahu Bang Joni bukan satu-satunya korban, dan saya tahu juga saya sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari sekedar bisnis hotel ini. Begitu kami menemukan altar itu, kami sadar kalau kami sudah terlambat. Ritual yang lebih besar sedang dipersiapkan. Saya mendengar Rudy sedang berbicara dengan seseorang, mungkin seorang dukun, tentang pengorbanan yang akan datang. Mereka merencanakan ritual terakhir yang katanya akan mengikatkan kekuatan yang lebih besar daripada hotel ini. Mereka merencanakan ritual terakhir yang katanya akan mengikatkan kekuatan yang lebih besar lagi pada hotel ini. Mereka berniat mengorbankan seseorang yang lebih penting, seseorang yang memiliki nilai lebih tinggi. Saya tidak tahu siapa orang itu, tapi saya yakin saya dan teman-teman saya yang tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di hotel ini adalah target berikutnya. Kami tidak bisa membiarkan ritual ini dilanjutkan. Kami merencanakan untuk menggagalkan semuanya. Meskipun kami tahu resikonya sangat besar, Rudy dan para pengikutnya sudah terjerat dalam kegelapan yang sangat dalam. Tidak ada jalan mundur untuk mereka. Saya ingat betul malam itu. Kami mempersiapkan diri untuk menyusup ke ruang bawah tanah. Kami hanya punya sedikit waktu sebelum mereka melaksanakan ritual itu. Kami merayap melalui lorong-lorong gelap berusaha agar tidak ketahuan. Ketika akhirnya kami sampai, kami melihat Rudy dan dukun itu sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu kami sampai di ruang bawah tanah, kami langsung tahu kalau ritual itu sudah dimulai. Altar sudah dipenuhi dengan lilin yang menyala terang, dan di tengahnya ada sebuah buku besar yang sepertinya menjadi panduan utama mereka. Rudy dan dukun itu sedang duduk di depan altar. Tangan mereka terangkat seolah-olah sedang memanggil sesuatu. Kami tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kami harus menghentikannya sekarang. Saya bersama teman-teman saya bergegas menghancurkan altar itu. Dengan cepat, kami membakar buku besar itu.
api langsung membakar segala sesuatu yang ada di sekitar altar. Saat itu saya merasa ada yang berubah di udara, seperti ada energi yang meledak. Sesuatu yang gelap mulai mengalir ke seluruh ruangan. Semua yang ada di sekitar kami mulai bergetar. Lilin-lilin yang tadinya menyala kini padam dalam sekejap. Rudy dan dukun itu terlihat panik, berusaha menghentikan kami, tapi sudah terlambat. Ritual itu gagal. Api tiba-tiba muncul, membakar seluruh ruangan bawah tanah dengan sangat cepat. Api itu menyebar seperti api liar, menghanguskan semua yang ada di sekitar altar. Kami terjebak, tidak tahu harus lari kemana. Kami berlari mencari jalan keluar, berusaha menembus asap dan api yang menghalangi jalan. Saat itu saya hampir putus asa, tapi akhirnya kami menemukan pintu ke belakang yang mengarah keluar. Dengan napas yang tersengal-sengal, kami berhasil keluar dari hotel yang sedang dilahap api. Saat kami menoleh ke belakang, saya melihat hotel itu terbakar habis. Semua yang dulu megah kini hanya tinggal puing-puing. Rudy yang berada di dalam tidak bisa melarikan diri. Api itu membakar semua yang ada di dalamnya, termasuk dia. Setelah kebakaran itu, Hotel Purnama tidak pernah dibangun lagi. Reruntuhan hotel itu masih ada di tempat yang sama, namun tak ada seorang pun yang berani mendekat. Banyak yang percaya bahwa roh Bang Joni masih ada di sana, menunggu siapapun yang berani melakukan ritual gelap lainnya. Saya tidak pernah kembali lagi ke sana. Saya tahu karma telah menimpa Rudy dan Bang Joni. Akhirnya mendapatkan pembalasan atas apa yang telah terjadi padanya. Tapi bagi siapapun yang mencoba mencari tahu lebih jauh, saya hanya ingin bilang satu hal. Jangan pernah nekat mendekati reruntuhan itu. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar api yang membakar hotel itu, dan itu masih menghantui tempat itu sampai sekarang. Baik, itulah cerita yang mengerikan dari pengalaman Mas Erik. Terima kasih telah bercerita di Sisi Gelap Nusantara. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, jika kamu suka dengan cerita ini, pastikan untuk tekan subscribe, like, dan beri komentar tentang cerita horor ini. Jangan lupa share dengan teman-temanmu yang juga menyukai cerita seram. Dan pastikan kamu menyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode Rekam Misteri berikutnya.